Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa di rumah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita memuliakan Dia. Sebab Dialah Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Dia yang layak dipuja, ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kita merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh melangkah ke rumah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita berikan suara kita berikan sembah kita. Hanya Dia yang layak diagungkan. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi, Yesus Tuhan, Kau layak. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, ya Allahku. Ku kagum hormat padamu, Yesus Tuhan. Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Untuk doa pembuka saya serahkan pada Bapak Gembala. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kiranya Tuhan sudah mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa dan roh kami. Biarlah Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah kami semuanya, dan biarlah urapan Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami. Semua peralatan ibadah pada pagi hari ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya mendukung alat-alat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, supaya mereka tidak kehilangan sebagian berkat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, kita memasuki minggu kedua, betul ya Bapak Ibu ya, di bulan Januari 2023. Tentunya ini adalah musim baru, semangat baru, sukacita baru bagi kita semua. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan musim baru telah tiba, sukacita melimpah bagi kita semua. Haleluya, kita mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, suara yang kencang buat Tuhan. Jangan ragu untuk memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Musim baru telah tiba, sukacita
ya Bapak Ibu ya. Kita mau berdiri deh, biar kita menunjukkan kalau kita ini semangat untuk memuji Tuhan. Sebab hari ini sukacita melimpah bagi kita semua. Saat katakan anggur, kasih kiri kanan saudara, anggur tercurah. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata kuku. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata kukuan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Sekali lagi ya, musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, Sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata kukuan. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata kukuan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Saya percaya tadi ada yang belum sempat bersalaman mungkin ya. Terus boleh lihat kiri kanan, kasih salam. Udah Haleluya. senyum belum kiri kanannya? Ada sukacita nggak kiri kanannya? Haleluya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sebab ada sukacita, ada semangat dari Tuhan, kita boleh dikuatkan. Yang lemah dikuatkan dan kita boleh memuji Tuhan selalu. Haleluya. Kita mau sambung pujian mengatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Mari kita semua, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita mau dengar panggilan Tuhan. Yang sebelah kiri jangan mau kalah dengan yang kanan ya. Berikan nyanyian bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua
lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Katakan Raja, katakan Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, meninggikan namanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar yang kita berikan kepada Tuhan itulah yang terbaik dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk melangkah ke rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang tulus dan penuh dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Dan biarlah setiap berkat yang kami kumpulkan dapat kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan membantu pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian dan mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita renungkan, sejauh timur dari barat Tuhan telah membuang dosa kita. Dia tidak ingat lagi kesalahan kita. Sebab betapa besar kasih-Nya kepada setiap umat-Nya. Pengampunan yang selalu Tuhan berikan. Itulah bukti kasih-Nya Tuhan. Mari kita selalu minta ampun atas setiap kesalahan kita, atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Biarlah darah Tuhan mengampuni, menyucikan hidup kita. Haleluya.
pengampunan yang Kau beri. Allah yang Pulihkan kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, baharui kami setiap waktu. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami perlukan. bagai rusa Hanya Engkaulah yang Maha Pengasih. Terima sungai kasih yang Tuhan. berair. Darah-Mu meluruskan kami, menyucikan kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau selalu melihat hati kami. Kau selalu tahu apa yang kami perbuat. Kau tahu sisi kehidupan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon ampun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang kami, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik memulihkan hidup kami, memulihkan kesehatan kami, bahkan memulihkan masa depan kami. Biarlah kami boleh semakin mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Dan waktunya kami mengambil waktu yang terbaik seperti Maria mendengar suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menegur kami, memperbaharui kami, menguatkan kami. Berkati kami yang mendengar maupun berbicara, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Hari ini saya harus khotbah lagi karena pembicaranya minta diundur. Ya, minta diundur pas Imlek. Iya. Dan saya mau beritahu
tanggal 22 nanti kita akan mengadakan ibadah khusus bersama dan imlek. Biasa seperti tahun-tahun sebelumnya kita mau petik angpau, ya. Jadi nanti teknisnya bagaimana nanti ada yang memberitahu. Tapi khusus anak-anak sekolah minggu sudah disiapkan sama gereja, tinggal ngambil saja. Tergantung doanya bagaimana. Kalau doanya benar, bagus ya dapetnya gede. Ya, jadi isinya beda-beda, isinya beda-beda dan kita kasihlah pokoknya ya. Jadi nanti kita akan sama-sama petik angpau pada tanggal 22 Januari nanti. Baik, saudaraku. Pagi ini saya akan bicara mengenai berdagang sampai Tuhan datang. Saya tidak menganjurkan saudara alih profesi semua jadi pedagang. Sekalipun di tempat ini mayoritas pedagang, dagang kue. Ya, hampir rata-rata dagang semuanya di tempat ini. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, yuk kita berdagang sampai Tuhan datang. Maksudnya apa ini? Ya, saudara jangan salah paham ya. Maksudnya apa? Berdagang sampai Tuhan datang. Baik, kita akan baca beberapa ayat di dalam Injil Lukas pasal 19. Kita mulai baca ayat 11. Lukas 19, kita mulai baca ayat 11. Kita baca sama-sama, saudara, supaya bukan saja saya yang diberkati, tapi saudara supaya diberkati Tuhan. Lukas 19 ayat 11 sampai 13 dulu. Saya hitung sampai 3, kita akan bersuara dengan kencang. Judulnya perumpamaan tentang uang mina. Ayat 11, 1, 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ya, saudaraku, kata berdagang itu berarti melipat gandakan apa yang diusahakannya. Itu berdagang. Melipat gandakan apa yang diusahakannya itu artinya berdagang. Kalau orang berdagang tidak punya keinginan untuk melipat gandakan barang dagangannya, jangan dagang, saudara. Karena lambat laun dagangan saudara akan habis. Ya. Jadi seorang pedagang harus punya tujuan untuk melipat gandakan usahanya. Apakah itu berupa keuntungan barang atau keuntungan uang? Ya. Ada seorang pedagang kecil awalnya, saudara, hanya jualan kue saja, satu macam, saudara. Dia jual, untungnya tidak dipakai untuk hal yang lain, tapi dipakai untuk memperbanyak jenis dagangannya. Kalau misalnya dagang pertama 10, untung 5, maka keuntungannya akan dipakai untuk membuat dagangan itu bukan 10 lagi, tapi 5. Jadi dilipat gandakan. Itu prinsip dagang, saudara. Kalau saudara berdagang tidak punya prinsip untuk melipat gandakan usaha saudara, saudara tidak punya bakat di situ. Ya. Harus cari sektor lain. Sebab kalau saudara tetap di situ, dikasih modal berapa saja akan habis. Sudah duitnya habis, dagangannya juga habis. Terus gimana, saudara?
Bangkrut kan? Nah di situ saudaraku. Jadi kalau saudara mau berdagang, saudara harus punya satu tujuan yang pasti, saya akan lipat gandakan usaha ini. Saya paling seneng kalau belanja di jemaat bukan minta diskon, enggak. Justru saya mau supaya kalau saya mau bayar, saya bayar lebih. Itu prinsip saya. Ya. Saya nggak mau kalau beli sesuatu di jemaat yang berdagang saya minta diskon, nggak mau, saudara. Kasihan, saudara. Dan itu bukan prinsip saya, karena mereka juga cari untung, saudara. Makanya kalau ada pedagang, wah saya dagang nggak mau cari untung, pagi ini saya katakan stop, saudara, untuk dagang. Stop. Ya, lebih baik cari pekerjaan yang lain. Sebab kalau saudara berdagang harus cari untung. Tapi untungnya juga jangan kelewatan, kira-kira ya. Kalau sudah untung juga harus bilang untung. Sebab rata-rata pedagang itu ngomongnya gini, kalau sudah untung, ini belum untung saya. Betulkah belum untung? Kalau saya nggak yakin, saudara. Ini baru modal, betulkah? Enggak. Kalau saudara mau cari untung, cari untung. Lebih dong. Enggak dosa loh, saudara. Karena prinsip saudara cari untung. Saudara sudah punya hitung-hitungan, kalau saudara beli barang dengan harga segini, kemudian ditawar orang segitu, kalau sudah untung ya bilang sudah untung. Tapi kalau pengen untung lebih, tambahin dong. Jangan bilang belum untung, modalnya aja belum balik. Itu udah dosa loh, saudara. Ya. Sudah dosa, nggak boleh, saudaraku. Ini sudah untung saya tapi belum banyak, tambahin dong. Nggak apa-apa, itu prinsip dagang. Seorang pedagang harus seperti itu. Dia harus mengusahakan supaya dagangannya, apa yang diusahakannya berlipat kali ganda. Tuhan selalu memberikan perumpamaan hal-hal yang sederhana mengenai kerajaan surga. Dia tidak mau bicara yang rumit-rumit. Dia selalu kontekstual, saudaraku. Kalau dia lewat di sawah, dia berkata, lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning, matang siap dituai. Kalau dia lewat hutan, dia juga berkata, lihatlah burung pipit di udara. Tapi kali ini, dia bicara mengenai uang mina. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau pergi jauh, mau dilantik jadi raja, tapi sebelum dia pergi jauh, dia kumpulkan para hambanya, lalu diberi modal uang mina. Dan modal itu, Tuhan berkata, pakai itu untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, saudaraku. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 5, ada yang dapat 10. Saudaraku. Macam-macam. Itu modal. Saudaraku, tahukah kita bahwa kita ini semuanya dikasih modal oleh Tuhan sebagai barang yang belum jadi. Itu namanya bakat, saudara. Bakat itu kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya, tapi itu belum barang jadi. Itu masih barang yang perlu dipoles. Seperti uang mina ini. Saudara dan saya semua punya modal bakat. Kalau bahasa Alkitab, talenta. Saudara dan saya pasti punya talenta. Tapi ini bukan barang jadi loh ya. Ini masih barang yang belum jadi. Semua punya. Tergantung respon kita. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 5, ada yang kasih 10, ada yang kasih 3, ada yang kasih 4, dan seterusnya. Tapi yang jelas terus temukan bakat saudara di mana. Kalau saudara bakatnya nyanyi, nyanyilah. Kalau berdagang, berdagang. Kalau jadi guru, pengajar, dan yang lain-lain. Celakanya kalau saudara berkata, saya nggak tahu bakat saya. Padahal sebetulnya semua orang dikasih itu sama Tuhan.
Saudara punya, saya punya. Bisa beda, saudaraku. Tapi modalnya sama dalam bentuk belum jadi sebenarnya. Belum sempurna sebetulnya. Ya, belum sempurna. Tuhan hanya kasih 1, 5, 10. Pakai itu. Sampai aku datang. Nah, sekarang kita mau apakan ini talenta atau bakat kita? Yang Tuhan taruh dalam diri kita satu persatu. Bisa ada 2, 3 dalam diri kita, tapi yang pasti ada, saudara. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih, saudara. Jadi saudara harus yakin bahwa saudara punya talenta, punya bakat, punya kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Nggak boleh saudara berkata, saya nggak punya talenta, saya nggak punya bakat apa-apa. Karena saudara nggak mau nyari. Saudara gak mau nemukan yang ada dalam diri saudara. Nah, saya mau katakan seperti ini. Kalau Tuhan berkata, pakai ini untuk berdagang sampai aku datang. Yang pertama, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, itu harus kita gandakan, kita upayakan untuk berkembang, untuk bertambah. Selain bakat, talenta tadi, ya saudara harus temukan betul-betul. Jangan bilang saya nggak punya talenta apa-apa. Saudara punya pasti. Ada yang pintar masak, terus belajar dari situ. Awalnya masaknya nggak terlalu enak, jadinya enak bukan? Karena diasah. Jangan sampai kalau udah itu ya sudah mandek di situ. Nanti saya kasih tahu loh. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 5, ada yang kasih 10. Ada yang diusahakan betul-betul. Di tempat ini semuanya dulu nggak bisa loh, saudara. Nggak bisa mimpin pujian, nggak bisa singgan, nggak bisa main musik. Saya nggak nyari yang sempurna, saudara. Saya mau nyari orang yang mau berkembang. Jadi kalau saudara berdiri di sini, bukan dicari yang sempurna, tapi dicari yang mau maju. Jadi jangan takut, saudara. Dulunya para pemimpin pujian di sini juga belepotan semuanya, saudara. Tapi akhirnya mulai kelihatan mana yang punya bakat, mana yang tidak. Dan saya tahu yang nggak punya bakat ya harus ditaruh di tempat yang lain. Ya, sebab kalau nggak punya bakat nyanyi dipaksakan nyanyi, berapi, saudara. Bukan saudara yang stres, jemaat juga stres. Jadi saya tahu, oh ini bukan di sini. Ini tempatnya di mana? Di tempat doa. Ini tempatnya di mana? Di penerima tamu. Oh, penerima tamu harus ramah betul. Ya, harus ramah betul. Jangan kaku, jangan judes, ya. Ya, itu penerima tamu, oh di situ tempatnya cocok dia. Ya. Ada yang talentanya ngedarin kolektor, ada juga. Begitu dia ngedarin kolektor, orang juga bisa, wah nggak tahu ya. Awalnya ya persiapannya sedikit. Kalau dia kok enak gitu ya, sambil senyum ya, sambil senyum. Beda loh, saudara. Orang ngedarin kolektor nggak sembarang orang bisa gitu. Kalau saudara ngedarin kolektor mau enggak, orang yang mau ngasih bisa jadi nggak ngasih. Ya, jadi seperti itu, saudara. Kita kita lihat ini talentanya di mana, ini talentanya di mana, ini talentanya di mana. Dan saudara harus temukan itu. Sebab kalau tidak saudara temukan di diri saudara itu sepertinya hidup itu mengalir begitu saja. Nggak ada tantangannya sama sekali. Tapi kalau saudara temukan itu, Tuhan tuh kan bilang, usahakan itu, pakailah untuk berdagang sampai aku datang. Jadi prinsip berdagang, saya ulangi lagi, setiap orang yang berdagang dia harus mau mengusahakan agar dagangannya berlipat, agar ada keuntungan. Ya. Jadi apa yang kita dagangkan, saudaraku? Seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama, firman Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan kita jual belikan, bukan.
Tapi firman Tuhan harus diberitakan sampai Tuhan datang. Amin. Dimulai dari 12 orang kan, murid-murid Yesus. Mengalir, bertambah jadi 40, bertambah jadi 70, bertambah jadi 120. Dalam Kisah Rasul, ketika Pentakosta terjadi, 2.000, 5.000 orang bertobat. Mereka senang berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan kacaukan lewat penderitaan, lewat penganiayaan. Kemudian mereka menyebar kemana-mana, dan Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan harus diberitakan, siap atau tidak, suka atau tidak, baik atau tidak keadaannya. Itu firman Tuhan. Kalau saudara hidup sebagai orang Kristen tidak pernah memberitakan kabar baik buat orang lain, celaka loh saudara. Celaka betul. Saya akan baca satu ayat saudara, yang sangat sederhana ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke? Beritakanlah firman, siap sedia dengan baik atau tidak baik situasinya. Nyatakanlah dengan teguran, dengan kesabaran. Jadi jangan berkata, wah di Bogor nih susah nyampaikan firman Tuhan. Susah mana? Dengan ketika gereja mula-mula terjadi, ada di Yerusalem. Semua susah, saudara. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita menghadapi daerah-daerah yang sulit, kemudian firman Tuhan nggak disampaikan, kemudian berita baik tidak disampaikan. Kalau tidak, saudara dan saya nggak pernah terima Injil. Siapa yang memberitakan Injil kepada kita? Kita mungkin sudah lupa. Tapi ada orang-orang yang dengan berani mengambil resiko, mereka memberitakan Injil. Injil itu harus diberitakan, baik keadaan baik atau tidak baik, siap atau tidak. Firman Tuhan harus disampaikan. Ya, situasinya baik atau tidak baik harus disampaikan supaya firman Tuhan berkembang. Orang yang menerima firman Tuhan, kemudian hatinya dilembutkan, hatinya terbuka, mereka melihat Yesus dan terima Yesus dalam hidup mereka, dan firman Tuhan memberi buah-buah yang hidup. Untung kan? Dilipat gandakan, diusahakan. Jadi yang perlu diusahakan sampai Tuhan datang, yang pertama firman Tuhan harus diberitakan. Supaya banyak orang mendengar firman Tuhan. Enggak tugas pendeta tok loh, saudara. Tugas saudara juga loh. Lingkungan terkecil dululah di keluarga kita. Ada gak keluarga kita yang belum terima Yesus? Sempat kasih berita baik belum? Kalau sudah semuanya, lingkaran lebih luar lagi, orang-orang dekat kita, tinggal di rumah yang dekat, tinggal di rumah kita, sekitar kita. Sudahkah mereka terima Yesus? Belum. Sudahkah saudara mengabarkan kabar baik? Belum. Saya mau kasih tahu, jangan sampai ketika kita meninggal tidak ada satupun jiwa yang saudara menangkan. Minimal saya pastikan keluarga saya sudah aman, itu dulu. Baru tetangga-tetangga. Baru yang lain-lain. Firman Tuhan harus diperdagangkan, tanda kutip. Firman Tuhan harus diberitakan supaya apa? Berkembang. Berlipat kali ganda orang yang mendengar firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kita bukan dagang kelontong ya, tapi dagang firman Tuhan. Bukan berarti kita memperdagangkan firman Tuhan. Sekalipun ada loh sekarang ya, kalau saudara mau ikut KKR, mau ikut seminar firman Tuhan pasti bayar, iya. Yang nggak punya duit nggak bisa masuk, saudara. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan,
Kasihan juga yang nggak punya duit, saudara. Ya, nggak bisa dengerin firman Tuhan, nggak bisa dengerin kabar baik. Jadi seharusnya kabar baik itu harus diberitakan dan disampaikan dengan cuma-cuma. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita perdagangkan? Apa yang harus kita lipat gandakan? Pelayanan, saudaraku. Ya, pelayanan. Tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Tidak semua orang boleh melayani Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata seperti ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Apa yang harus kita kembangkan sampai Tuhan datang? Pelayanan kita. Jadi kita lihat pelayanan kita ini terus maju atau malah turun. Saya juga kenal ada banyak orang ya yang dulunya begitu berapi-api itu. Sekarang apinya sudah padam. Dulunya gini, sekarang begini. Tapi saya juga lihat ada orang-orang yang dulunya nggak dianggap apa-apa, kelihatannya sederhana, tapi gini pelayanan itu. Jadi kalau saudara dipanggil untuk melayani, lakukan itu. Karena pelayanan adalah kepercayaan dari Tuhan. Sederhana kok, saudara melayani itu tidak harus di mimbar loh. Sederhana. Sekecil apapun pelayanan yang saudara lakukan, mau dilihat orang atau mau nggak dilihat orang, itu kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara. Jadi lakukan dengan setia sampai Tuhan datang. Nggak semua orang loh saudaraku diperkenan untuk melayani Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan sudah berapa puluh tahun, hampir 40 tahun loh saudaraku. Nggak kerasa ya. Mulai tahun 91 benar-benar sudah full. Bukan 91, 88 dah. Full udah. 88 sampai 2023. Kenapa saya sampai bertahan sampai detik ini? Karena saya tahu, karena pelayanan yang saya pegang adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Dan kalau Tuhan masih mempercayakan pelayanan kepada saya, itu sebuah kehormatan, saudara. Wah, nggak terhingga sukacita saya. Hampir 40 tahun, 33, 34, 35 tahun. Sekalipun nggak banyak jiwa yang dimenangkan, tapi kalau dilihat dari gereja ini muncul pertama kali 91 sampai 2023, saya hitung hampir 300 orang lebih. Saya punya data dari awal siapa. Saya orang yang suka nyatet. Dari awal 91 siapa jemaat kita. Saya data semuanya. 300 lebih. Tapi kan ini jiwa milik Tuhan sebenarnya. Bukan milik saya. Kalau milik saya, perusahaan saya akan grendel habis-habisan. Tapi kalau milik Tuhan, dia terpanggil di tempat yang lain, ya sudah nggak apa-apa, mau namanya milik Tuhan. Ya, artinya apa? Tetap dia hidup, tetap dia melayani, tetap dia bertumbuh. Seperti itu. Nah coba kalau 300 orang kemudian tetap ngumpul, cukup nggak saudara? Nggak cukup, saya yang puyeng saudara. Bisa-bisa heboh juga di tempat ini. Dan Tuhan kan tahu, perahu kita segini ya diisi segini. Tapi masuk, kemudian tumpah, masuk, tumpah lagi, masuk, tumpah, ya nggak masalah. Wong kita nggak cari setoran. Kita hanya dipercaya Tuhan untuk melayani miliknya Tuhan.
Simple. Kalau enggak stres saya, stroke artinya ya. Awalnya stres jadi stroke. Ada banyak pendeta-pendeta yang masih muda stres, stroke. Karena jemaatnya hilang semuanya. Covid saudara, 2 tahun gereja enggak jalan. Nah, kalau pendeta nyari duit kan makan apa? Kolektornya enggak masuk. Ya, bingung. Ya, dari stres, stroke. Udah saya enggak mau loh stroke. Amin saudara. Stres jangan mau stroke. Ya. Karena orang yang stroke itu terlalu kencang pikirannya, saudara. Putus sampai di sini. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, melayani dengan sukacita, nah Tuhan tahu kok saudaraku, bagaimana cara memelihara hidup saudara dan saya, Tuhan tahu betul. Saya buktikan betul, saudara. Saya buktikan betul. Gereja kecil seperti ini saya ganti mobil setahun sekali, saudara. Percaya nggak? Saya ganti mobil setahun sekali. Bukan saya yang beli, dikirim orang, saudara. Diantar sampai pinggir kali, saudara. Selalu seperti itu. Apakah saya modelnya minta-minta? Enggak sama sekali. Saya enggak pernah ngomong kasih dong, enggak. Saya mencukupi diri dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada. Saya melayani berbekal dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang tidak ada. Dan Tuhan kan bisa suruh burung gagak seperti Elia. Sono, kirim roti. Lah burung gagaknya datang ke sini, sono kirim mobil. Lah 1 tahun bisa ganti 1 mobil. Itu Pak Edi mungkin lihat tuh. Kok mobilnya Pak Anies gonta-ganti ya? Sampai ada orang berkata maklar mobil, bukan. Oh, bukan. Saya bukan maklar mobil. Bukan. Saya ini hanya menikmati saja. Ya, saya hanya menikmati. Saya enggak minta, saya enggak apa dikirim, saudaraku. Tuhan tahu caranya untuk memperhatikan kita, untuk menolong kita, untuk memelihara kita. Tuhan tahu caranya. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, Tuhan tahu. Tuhan cukupi. Jadi nggak pernah menyesal saya jadi hamba Tuhan yang gerejanya masuk gang. Nggak pernah menyesal. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi jemaat. Jangan karena gerejanya masuk gang, kemudian difoto kemana-mana, diceritain kemana-mana, enggak sama sekali. Saya punya teman kan, alumni SMA yang pernah datang ke sini. Udah puluhan tahun nggak ketemu, saudara. Pengen ketemu orang-orang dari SMA Bob Kiripati, mau ketemu di Jakarta boleh? Boleh, pakai kantor saya. Pakai kantor saya, saudara. Ada sekitar 20 orang, saudara. Kemudian mereka, loh, jadi pendeta ya? Iya. Pada nggak percaya, saudara. Pada nggak percaya saya jadi pendeta. Dulu tahunya saya kayak apa, mereka tahu sendiri. Wah, lah salah satunya datang ke sini ibadah. Loh, dia ibadah di sini kok nangis terus loh. Mencucurkan air mata. Saya heran, saudara, apakah ini karena dijamah Tuhan atau apa gitu ya. Enggak taunya apa, ketika habis selesai ibadah dia ngomong saya enggak tega ngelihat kamu melayani di gang. Jadi dia nangis saya gitu. Jadi dia nangisnya, dia enggak tega saya ngelihat, dia ngelihat saya melayani gereja di masuk gang. Masuk gang. Bayangin, saudara. Lalu dia kasih WA saya, Pak Anies minta nomor rekeningnya, nah saya mau bantu. Saya kasih tahu gini, kamu jangan bantu gereja ini karena gereja ini masuk gang. Saya ngomong gitu, saudara. Kamu jangan bantu gereja ini karena gereja ini masuk gang. Saya berani ngomong seperti ini karena saya nggak mau eksploitasi jemaat.
Kalau kamu mau membantu gereja ini, bantu karena kamu digerakkan Tuhan, kamu dijamah Tuhan. Gereja ini nggak perlu belas kasihan, karena Tuhan lebih tahu memelihara gereja ini. Bingung saudaraku dia. Biasanya kalau ada pendeta ketemu saya, mereka malah minta ini. Kamu mau saya kasih, kamu ngomong seperti itu, dia ngomong gitu. Kamu jangan bantu gereja ini, mau nyumbang gereja ini karena gereja ini masuk gang ya, jangan loh saya bilang. Dia lulusan Belanda, dia mau merit, konseling sama saya bilang tunggu dulu dah, beresin dulu saya bilang. Bukan karena teman dekat ya, sama-sama alumni, beresin dulu. Sebab kalau kamu sudah melangkah masuk pernikahan, nggak ada jalan mundur. Umurnya sudah di atas saya, Pak. Sekali kamu masuk pernikahan nggak ada jalan mundur, jadi tunggu dulu. Seperti itu. Jadi pelayanan ini menyenangkan betul, saudaraku. Ya. Kalau saudara dipilih Tuhan, dipercaya Tuhan, lakukan saja dengan setia. Nggak usah tanya ini, tanya itu. Saya tuh cerita, kalau ada daerah-daerah yang perlu tenaga pelayanan, saya biasanya ngambil di sekolah-sekolah Alkitab yang mau lulus. Ada gereja yang kosong, perlu. Kemudian kita interview. Kalimantan, di Papua. Saya panggilnya di Jakarta aja, di kantor. Yang saya heran, hampir rata-rata anak-anak yang baru lulus sekolah kita nanyanya seperti ini. Pak Anies, itu gereja di sono sinyalnya bagus gak? Coba, zaman saya sekolah gak kenal sinyal. Tapi zaman sekarang kalau orang mau ditaruh di satu tempat tanyanya sinyalnya bagus gak? Bukan tanya tantangannya apa. Jadi dia tanya sinyalnya bagus nggak, Pak? Memang kartumu kartu apa? Kalau yang sudah seperti ini saya coret tuh, saya coret, nggak masuk hitungan yang seperti ini. Daripada dia melayani di daerah-daerah susah, kemudian dia hanya mikir sinyalnya maju mundur, nggak mikir jiwa-jiwa, nggak mikir pelayanan yang benar, lebih baik nggak usah. Nggak cocok. Bisa. Jadi saudaraku, saudara yang terlibat pelayanan, apapun bentuk pelayanan yang saudara lakukan sampai Tuhan datang. Itu yang kedua. Jangan sampai saudara berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, selain firman Tuhan, selain pelayanan, yaitu talenta atau bakat tadi. Ya, bakat atau talenta adalah kemampuan yang dipunyai seseorang dalam bentuk barang mentah, bukan barang jadi. Oleh sebab itu bisa semakin berkembang jika terus dilatih, ditingkatkan, tapi juga bisa tetap nggak berkembang. Talenta saudara bisa bagus, berkembang, tapi bisa tetap. Kalau enggak saudara poles, enggak saudara asah, enggak saudara tingkatkan. Saya tetap belajar. Saya harus baca buku. Sebab dengan usia saya seperti ini, kalau berhenti baca buku akan cepat pikun. Loh. Kacamata di sini dicari, kacamata saya di mana? Di sini. Bagi kita yang sudah umur 50 ke atas, jangan biarkan pikiran ini santai ya saudaraku. Ya, harus terus dipacu untuk belajar, membaca Alkitab, membaca buku-buku yang baik. Sebab kalau tidak, saudara cepat pikun. Yang muda-muda kalau nggak baca buku-buku yang baik, saudara nggak maju-maju. Guru-guru sekolah minggu harus belajar meningkatkan pola mengajarnya. Sebab kalau tidak, saudara hanya mengajar penciptaan, tahun depan penciptaan, penciptaan terus. Loh, kalau penciptaan terus, yang lainnya mana?
Guru-guru sekolah minggu harus belajar. Anak-anak sekarang kan pintar-pintar yang kecil-kecil. Zaman saudara masih kecil nggak tahu handphone. Ya. Kalau saudara cerita, anak-anak sekolah minggu dengerin. Tapi kalau zaman sekarang, saudara cerita, anak-anak sekolah minggu bisa nebak. Oh itu ya, oh ini ya, ini ya. Habis 5 menit saudara ngajar. Semua harus belajar, meningkat. Talenta harus ditingkatkan. Saya perhatikan pemimpin-pemimpin pujian ya, pasti punya lagu favorit. Kalau dia mimpin pujian, pasti lagu ini muncul. Saya perhatiin loh para pemimpin pujian. Saudara nggak sadar kan? Kalau dia mimpin pujian, pasti lagunya ini ada muncul. Kalau dia mimpin pujian, pasti lagunya ini. Baik sih, saudara menguasai. Tapi saudara juga harus belajar lagu-lagu baru. Amin. Para pemimpin pujian harus belajar lagu-lagu baru. Lagu-lagu baru yang bagus, yang baik, membuat iman bertumbuh. Di sini saya akan rancang tahun ini. Minggu terakhir harus ada lagu daerah yang muncul. Orang Jawa yang mimpin harus ada lagu Jawa yang muncul. Orang Batak yang mimpin harus ada lagu Batak yang muncul. Orang Sunda yang mimpin harus ada lagu Sunda yang muncul. Sebab kalau tidak, saudara berhenti dalam situasi aman. Daripada cari lagu baru, lagu ini aja sudah saya kuasai. Enggak maju-maju. Dan gerejamu bukan gereja yang hidup, yang penuh variasi. Lagi-lagi itu, lagi-lagi itu, lagi-lagi itu. Tiap hari saya belajar. Kalau enggak, tangan saya ini akan kaku. Loh, pendeta kok main musik, main khotbah? Loh, itu tugas saya, saudaraku. Makanya kalau pendeta bisa apa saja, kalau pemain musiknya ngambek, saya maju. Gitu. Kalau pemain musiknya kabur, saya ada. Enggak susah. Ada gereja-gereja yang pendetanya enggak bisa apa-apa. Ketika pemain musiknya kabur, bingung dia. Dulu saya diingetin sama kepala sekolah saya waktu sekolah teologi ya. Kamu harus bisa apa aja, sekalipun gak hebat, harus bisa apa aja. Gitar bisa, keyboard bisa, nyanyi bisa, khotbah, makanan saya. Tapi harus selalu ditingkatkan terus, saudaraku. Sebab kalau tidak, tangan saya ini kaku. Ntar megangnya gripnya juga gini kayak kepiting. Mau bergerak susah, makanya harus terus. Para pemain musik harus belajar dan terus meningkatkan kemampuan. Kalau tidak, stop di situ, nggak maju-maju. Ada lagu baru bingung. Pemimpin pujiannya suaranya kerendahan, susah dia ngerubah nadanya, susah. Harus cepat. Ini kerendahan ini, naikin. Ini ketinggian, turunin. Dan nggak selalu orang bisa main musik, bisa nyanyi. Saudara. Ada orang yang bisa main musik, nggak bisa sambil nyanyi, bisa. Banyak itu. Tapi saya belajar, saya nggak mau hanya bisa musik saja. Saya hanya bisa main musik, saya juga bisa nyanyi. Kalau singernya nggak ada, saya bisa jadi singer kan. Seperti itu. Ya. Jadi saya bisa nikmati, saya melayani apa aja, bisa menikmati, melayani musik sambil nyanyi, tak nikmati betul. Saya rugi kalau pelayanan saya melayani nggak diberkati Tuhan dan pelayanan saya rugi. Makanya saya akan nikmati betul. Setelah mimpin pujian nikmati, setelah melayani Tuhan dalam bidang WL, singer apa saja, nikmati itu. Sampai Tuhan datang. Poles, berikan kemampuan lebih. Ya, jadi mulai tahun ini, setiap minggu terakhir harus ada lagu daerah muncul. Saya juga mau saudara bergerak maju. Ya, banyak lagu-lagu daerah, lagu-lagu Kristen. Dan nanti di Imlek kita pakai lagu-lagu Mandarin. Ya, jadi siapa ini yang mimpin pujian? Siap-siap stres ya. Iya. Kalau enggak gitu enggak bergerak ya. Pelayanan itu harus berkembang. Talenta yang saudara punya itu dalam
bentuk barang mentah. Kalau saudara diamkan, nggak ada perkembangan. Tapi kalau saudara mau belajar, itu berkembang. Saudaraku, saya ini sering dipakai gereja untuk bantu musik. Ya, dulu GKPB ya. Kalau ada pengantin, kebingungan main musik, saudaraku, panggil saya main musik. Ayo, namanya pelayanan, nggak nolak saya. Udah saya cerita satu lagi, saudara jangan takut ya. Senin kemarin saya ditelepon dari Makassar, saudara. Bukan ganti mereka, bukan. Tapi dari Makassar bilang, Pak Anies ada jemaat Makassar mati di Bogor. Loh, tempatnya di mana? Dia nggak tahu daerah Bogor. Saudara. William atau apa? Coba ngomong yang benar deh. Iya, William. Nggak ada William. Lo William ada. Iya, lo William. Minta tolong Pak Anies ya, dikubur ya. Boleh, saya bilang gitu. Terus saya kontaknya sama siapa? Orangnya meninggal kan nggak bisa ngontak saya. Yang kontaknya dari Makassar. Punya om dari Bandung. Udah kasih tahu nomor saya ke omnya. Jadi posisinya di mana? Dikubur di mana nih? Kan kuburan Bogor banyak, saudara. Di Bogor Pak nih. Oke, siap. Nanti kalau mereka berangkat, dia berangkat, saya siap tunggu di Gunung Gadung atau di mana. Omnya telepon. Saudara. Sorry Pak Pendeta, minta maaf ngerepotin. Ya nggak apa-apa ya. Pendeta kan suka direpotin. Ada apa? Ini keponakan saya meninggal. Infeksi paru-paru. Pikiran saya mulai ngambang. Infeksi paru-paru. Maksudnya COVID? Iya, COVID. Maksud saya baru bilang iya, kemudian batal, nggak bisa, saudara. Istri saya sudah panas dingin, saudara. Gimana, Pi? Sudah siapin aja apa yang ada. Buku perkabungan kita siapin, kemudian toa kecil kita siapin, mic speaker kita siapin. Kalau Tuhan yang suruh, kita jalan. COVID, saudara. Senin, saudara. Terus omnya bilang, ini saudaranya baru beli jas Pak Anies, jadi baru siap-siap dipakai. Ya, saya bilang, ya ini udah agak turun semangat saya, saudara. Karena saya pikir mati biasa, katanya COVID itu, saudara. Aduh Tuhan, Senin. Pikirnya Selasa ada perak lagi. Masa saya ngumpet. Ya, namanya pelayanan kan saya bilang tadi. Kalau Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Masa Tuhan gak bisa melindungi. Tapi kita juga gak mau ceroboh, gak mau uji, gak mau mencobai Tuhan. Oke, saya udah siap-siap, saudaraku. Anak-anak sudah saya kasih makan, mandi dan seterusnya sudah siap-siap. Mobil sudah saya siapin, speaker sudah saya masukin, udah semua, tinggal jalan aja. Mereka jalan, saya jalan. Sekitar jam 9:30, saudara. Yang dari Bandung telepon lagi, Pak Anies, sorry nih, ini saudaranya dari Luweliang mintanya dikubur di Pondok Rangon. Loh, di Jakarta. Waduh, saya kalau di Jakarta nggak tahu jalannya loh. Gini Pak Anies, sorry nih, akhirnya Kak nggak nyusahin Pak Anies deh, kita batalin aja. Wah, plong seru. Plong, dibatalin di Pondok Rangon. Saya nggak ngerti jalannya ke sono, COVID lagi, saudaraku. Aduh, terima kasih Tuhan. Istri saya terus nari-nari. Ya, kalau Tuhan tolong bisa banyak cara, saudara. Bisa dibatalin, saudara. Tapi kalau toh nggak dibatalin, saya tetap jalan, saudara. Bisa pakai supir. Nggak ada alasan untuk nggak berangkat. Jadi saya juga nggak kenal. Siapa yang meninggal nggak kenal. Hanya orang Makassar GUP
mamanya kenal saya karena saya beberapa kali di Makassar. Itu aja. Saya mau katakan apa? Siap tidak siap pelayanan, kalau sudah Tuhan percayakan harus dijalankan sampai Tuhan datang. Lalu merdeka, saudara, Senin itu saya plong, saudara, wes turunin semua barangnya, saudara, saya turunin semua, nggak apa-apa deh, capek nggak apa-apa deh, semua masuk gudang lagi, aman, saudara, ya. Satu yang harus diperdagangkan, yang harus dilipat gandakan, firman Tuhan. 2, pelayanan. 3, talenta. Dan betul, saudaraku, ketika Tuhan yang pergi jauh tadi, yang diangkat jadi raja kemudian pulang, maka dikumpulkannya para hambanya. Yang 10 berkata, Tuhan, 10 talenta ya, 10 mina yang Tuhan beri, aku usahakan dan punya keuntungan 10. Lalu Tuhan yang punya talenta itu berkata, baik, kamu kupercayakan 10 kota. Yang 5, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan, aku usahakan, aku perdagangkan, dan untungnya 5. Tuhan punya talenta berkata, kuberikan 5 kota untuk kau kuasai. Lalu yang 1, yang diberi 1 mina, berkata, Tuhan, 1 mina yang Tuhan percayakan kepadaku, aku taruh di sapu tangan, aku bungkus, dan sekarang aku kembalikan kepada Tuhan. Jadi yang 5 dapat 5, yang 10 dapat 10, yang 1 nggak dapat apa-apa. Karena disimpan, nggak diusahakan, nggak didagangkan, nggak diperbagus. Dan Tuhan yang punya mina tadi berkata, aku ambil, aku berikan mereka yang mau mengusahakan. Jadi kalau sudah diberi talenta, diberi pelayanan, diberi kesempatan beritakan firman Tuhan, sudah enggak lakukan, cabut sama Tuhan. Diberikan pada orang yang siap. Kenapa kita harus memperdagangkan atau melipat gandakan atau menggandakan, mengusahakan supaya kita untung? Yang pertama, karena satu saat kita harus pertanggungjawabkan itu pada Dia. Ya, kan Dia akan datang, tanya, mana minanya? Dia akan tanya kepada kita, bagaimana tentang talenta yang kuberikan padamu? Kita pertanggungjawabkan kepada Dia. Setiap kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Makanya mari saudara, kita lipat gandakan, kita terus berdagang. Perdagangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lipat gandakan, usahakan supaya berkembang. Firman Tuhan, pelayanan, talenta supaya terus berkembang. Dan ketika Tuhan datang, nanya itu kepada saudara, saudara berkata, ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepadaku, untung Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dikuatkan, yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Yang lemah kuat. Nggak harus jiwa baru loh, saudara. Yang sedang putus asa, mereka punya pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, masih Tuhan percayakan kepadaku talenta atau mina ini. Dulu aku nggak bisa apa-apa. Sekarang ada banyak hal yang bisa aku kerjakan lewat apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Lalu Tuhan bilang, bagus hambaku, kupercayakan padamu 10 kota, 5 kota.
Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita yang baru. Enggak ada di antara kita yang enggak Tuhan percayakan karunia atau talenta atau bakat. Kembangkan, saudaraku. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Saudara yang enggak bisa nyanyi, saudara bisa berdoa. Oke? Saudara yang enggak punya pikiran kuat, punya tenaga yang kuat, berikan kepada Tuhan. Karena Dia akan tanya itu kepada saudara dan saya. Kalau saudara berkata, Tuhan, yang Tuhan berikan aku simpen, aku pertahankan, bukannya Tuhan senang, malah diambil itu dari kita. Yuk saudaraku, mari berdagang sampai Tuhan datang. Apa yang harus kita gandakan? Firman Tuhan harus kita sampaikan kepada siapapun juga, pada orang-orang dekat, saudara. Apa yang harus kita kembangkan? Pelayanan kita harus berkembang, saudaraku. Ya, harus berkembang. Jangan diam di tempat, apalagi mundur. Harus berkembang. Yang ketiga, talenta. Saudara punya bakat, saudara punya talenta, saudara punya kemampuan. Ya, kalau saudara nggak kembangkan, dunia ini kompetisinya padat, rumit, sulit. Saudara nggak kebagian apa-apa. Tahun 90, saudara, BCA itu kalau cari pegawai Kristen, saudara. BCA loh, tahun 90. Karena pikiran mereka mungkin orang-orang Kristen bisa dipercaya dan lain-lain. Tapi kesini sudah bukan prioritas lagi orang Kristen. Gimana ini? Ya, saya perhatikan itu. Tahun 90-an tuh biasanya kalau cari orang pasti orang Kristen. Tapi kesini enggak. Ayo kita kembali kejar lagi. Kejar lagi. Pertemuan pendeta-pendeta nanti tanggal 24-26, tema kecilnya upgrade, update. Ya, kita harus mau di-upgrade, kita harus mau di-update. Sebab kalau enggak kita ketinggalan zaman. Kalau enggak ketinggalan kita ditinggal, itu saja. Bukan hanya masalah rohani, tapi masalah sekuler juga sama. Kalau saudara dan saya enggak punya kemampuan lebih, saudara akan kepilih. Gitu ya. Saya enggak janjiin yang enak-enak saja. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau saudara enggak punya kemampuan lebih, saudara enggak akan kepilih dunia ini. Bagaimana supaya kemampuan lebih itu muncul? Ya talentamu harus terasah, tingkatkan, buat semakin maju. Kalau enggak, di luar kita banyak orang pintar, saudara. Benar. Di luar kita banyak orang yang brilian, benar. Ya. Kalau enggak, kita enggak punya kemampuan lebih, plus Tuhan bersama-sama dengan kita nanti hanya jadi penonton di bumi ini. Enggak kebagian apa-apa. Mau seperti itu? Jangan, saudaraku. Ayo bangun, bangkit, ya, tingkatkan kemampuan saudara. Upgrade, update. Tuhan berkati. Amin. Kami tahu Allah kami bukan Allah yang kejam, yang hanya menitipkan sesuatu dan hanya minta untung saja. Kami tahu ketika Tuhan titipkan sesuatu kepada kami, maka Tuhan ajar kami untuk kami mengembangkan dan menggandakannya, mengusahakannya, supaya bertambah banyak, maju. Dan kami mau itu Tuhan. Biarlah setiap kami menemukan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Gak peduli kami masih muda atau sudah tua, Tuhan taruh itu pada kami. Dan bila kami diberi kemauan untuk mengasah, untuk mempertajam, untuk meningkatkan setiap kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya itu berguna dan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan kami akan beritakan kepada siapapun juga. Kami mau belajar melayani Tuhan dengan setia.
Dan kami mau meningkatkan kemampuan, talenta, dan kemampuan-kemampuan yang lain yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh menjadi solusi bagi dunia ini, bukan menjadi masalah bagi dunia ini. Kami menjadi pilihan yang terbaik yang Tuhan beri, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan biarkan kami rendah diri, jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami merasa nggak bisa apa-apa. Kami bisa karena Tuhan yang sudah memilih kami. Maka Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan untuk bisa menggandakan, melipat gandakan, mengusahakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, kami akan maju, bukan mundur. Kami akan naik, tidak turun. Kami akan menjadi kepala, bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di tangan kami akan usahakan, kami akan upayakan, kami akan lipat gandakan, kami akan membuat semuanya berkembang sesuai dengan kemauan dan kerinduan Tuhan. Kami tahu sekalipun kami terbatas, kami punya Allah yang tidak terbatas. Jangan biarkan kami diam, berhenti, tapi biarlah kami terus berkembang untuk terus maju di dalam Tuhan. Ketika kami diam, maka kami akan turun semangat kami. Tetapi ketika kami aktif bergerak, maka semangat kami terus akan berkobar-kobar. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk terus melangkah di tahun ini dengan semangat yang dari Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk mengupayakan firman Tuhan berlipat-lipat ganda. Mengupayakan supaya pelayanan boleh maju. Mengupayakan supaya talenta boleh berkembang. Dan Tuhan akan tambahkan talenta yang baru. Tuhan akan berikan kepercayaan yang baru buat kami. Sekalipun hari ini kami masih belum bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami mau supaya Tuhan buat yang baik dan indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kami mau pulang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Pulanglah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, katakan dengan iman, dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkati. Silakan duduk sebentar, ambil waktu sejenak sebelum saudara meninggalkan ruangan ini.